Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Zain's Family Kuwait. Hari ini Moms, aku masak dua menu simple, menu makan siang sekaligus menu makan malam. Kita langsung saja simak videonya ya. Terima kasih aku ucapkan kepada semua teman-teman, bunda-bunda yang sudah selalu setia menonton video aku. Sekarang aku mau bikin bumbu urapnya dulu ya, Mams. Di sini ada kelapa parut yang frozen. Aku mau biarkan dulu di suhu ruang sampai benar-benar meleleh ya esnya. Kemudian di sini untuk bahan-bahan bumbu halus yang akan aku tumis nanti ada cabai merah besar secukupnya, bisa juga diganti dengan cabai keriting, ada 2 bawang, kencur. Ini semua nanti akan aku haluskan ya. Lalu ada asam jawa dan daun jeruk. Di sini untuk menambahkan warnanya biar cantik kekuningan, aku tambahkan nanti dengan sedikit kunyit bubuk. Sambil menunggu kelapa parutnya meleleh ya, aku mau tumis dulu bumbu halusnya sampai matang. Bumbu halusnya terdiri dari yang seperti aku bilang tadi, cabai merah, 2 bawang dan kencur. Kemudian masukkan daun jeruk. Di sini daun jeruknya aku sobek-sobek ya, supaya wanginya itu keluar. Karena daun jeruk di sini kurang wangi, gak kayak daun jeruk kita yang di Indonesia. Nah, setelah menyusut airnya, kemudian masukkan kunyit bubuk sedikit. Nah, ini minyaknya udah naik, baru kita masukkan kelapa parutnya. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Nah, ini masih bergerindil, nggak apa-apa karena tadi mungkin belum mencair banget ya. Nanti kena panas dia akan meleleh ya. Nanti akan misah-misah kelapanya. Di sini aku nggak menambahkan air, aku hanya menumis dengan minyak sampai matang, baru dimasukkan kelapa parutnya ya. Lalu masukkan garam secukupnya. Aku skip untuk kaldu ataupun penyedap ya, karena kalau bumbu urap itu emang udah gurih dari kelapanya, makanya aku hanya menggunakan garam aja. Dan teman-teman juga bisa menambahkan gula merah atau gula pasir ya nanti kalau ingin sedikit manis. Tapi di sini aku nggak pakai gula merah maupun gula pasir ya. Jadi hanya garam sedikit karena kelapa parutnya ini kelapa parut muda dan udah manis. Jadi makanya aku nggak tambahkan dengan gula. Lalu ini diaduk-aduk yang rata supaya garamnya tadi merata ya, menyerap di kelapanya. Jadi nggak ada bagian yang berasa asin gitu. Nah, ini udah mateng. Aku sisihkan, sekarang aku menyiapkan bahan sayurannya. Di sini bahan yang ada di kulkas aku kol, kemudian sedikit kacang panjang. Nah, ini kolnya udah aku iris, kacang panjangnya aku potong seperti ini. Lalu ada toge, ini udah aku bersihkan juga. Dan untuk memberikan warna yang sedikit cerah, aku masukkan nanti wortel ya yang aku iris korek api. Juga ada kangkung supaya warnanya nanti ada ijo-ijo. Nah, ini nanti semua akan aku rebus ya. Sambil menunggu merebus sayurannya, aku menyiapkan bahan untuk
menggoreng ikan tunanya. Di sini ada cabai merah besar dan aku tambahkan dengan cabai rawit hijau biar pedes des biar mantul ya. Sambal lado ikan tunanya, ikan tongkol, juga ada jahe dan 2 bawang. Ini semua nanti akan aku haluskan dengan blender aja tentunya biar praktis. Panaskan minyak lalu tumis bahan tadi yang udah di blender. Aku seperti biasa ngeblender itu enggak halus ya, jadi kasar-kasar seperti ini karena menurut aku sekeluarga sambal yang kasar itu enak rasanya daripada yang halus. Lalu masukkan sedikit garam, sedikit penyedap. Bisa juga ditambahkan dengan gula pasir atau gula merah, tapi di sini aku skip ya untuk yang manis-manis seperti gula. Dan ini udah mau mateng, minyaknya udah naik. Tetap kita aduk dan kita gunakan api kecil supaya nanti sambal kita awet tahan lama, nggak cepet basi. Dan ini udah mateng, warnanya juga udah berubah ya, berubah mateng. Lalu matikan api kompornya dan kita tunggu sampai sedikit dingin ya, sedikit hangat. Nah, sambil menunggu sambalnya sedikit dingin, aku mau goreng dulu ikan tunanya ya, ikan tongkolnya. Di sini tunanya tuna putih. Jadi kebetulan ketika aku belanja, aku lihat ada tuna putih. Ini favorit keluarga aku ya, daripada tuna yang merah ya, yang hitam itu. Ini kalau tuna putih ini nggak bau. Nah, tadi itu udah aku angkat gorengan pertama. Ini sisanya ada 2 potong lagi, aku goreng sampai matang. Dan ini ya tunanya itu udah aku kukus, aku pindang terlebih dahulu. Nah, ini salah satu tipsnya juga supaya ikan tuna atau ikan tongkol kita itu nggak bau amis. Dan ketika aku pindang itu aku hanya membubuhi garam aja ya. Garam di 2 permukaannya sampai rata, lalu dikukus deh sampai setengah matang. Nah, ini udah cukup gorengan ikannya. Aku angkat dan aku sisihkan. Nah, sekarang bisa dicampur diaduk di sambal ladonya. Ini dia ikan tuna yang udah aku goreng ya. Mau aku campur di sambalnya. Dan ini dia 2 menu makan siang sekaligus makan malam keluarga aku. Ada ikan tuna balado. Ini asli enak banget, pedes dan ikannya itu nggak bau amis dan tekstur dagingnya itu juga lunak banget. Tahan juga di suhu luar selama 2, 3 atau 4 hari. Dan ini dia sayurannya, sayur urap ya. Terdiri dari kol, toge, sayur kacang panjang, wortel dan juga kangkung. Terima kasih ya teman-teman udah setia menonton video aku selama ini. Terima kasih juga supportnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika Anda berkenan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.